Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan orang keraton bertanya, Buya. Keraton. Apa aja? Pertanyaan 3 ikhtilaf. Ikhtilaf pertama dalam Al-Quran dan ikhtilaf yang kedua itu dalam Al-Hadis. Ikhtilaf yang ketiga itu dalam Asy-Syair. Saya bacakan yang pertama ikhtilaf dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal ikhtilafil laili wan nahar. Al-ayah. Ikhtilaf di sini saya paham dalam artian taraddud atau pergantian malam dan siang. Dan yang kedua, ikhtilaf dalam hadis yaitu ikhtilafu ummati rahmatun, yang berfaedah fil khirab, dalam arti dalam peran. Saya antara paham dan tidak. Yang ketiga, ikhtilaf dalam syair, yaitu kasurosah wal ikhtilaf wa qulun yadda'i syiratas sawi. Lah ikhtilaf di sini saya enggak paham sama sekali, Buya. Yang dimaksud kasurosah wal ikhtilaf di sini apa yang sedang diramaikan antara Habib dan ulama Jawa. Ya itu kan perselisihan. Sementara Habib mengaku dirinya turunnya Rasulullah, bahkan ucapannya itu sombong sekali, Buya. Di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Kapan Rasulullah darahnya dialir-alirkan itu? Itu kan ngaco. Sementara dari Durya Wali Songo justru sayalah yang asli keturunan Rasulullah. Walau kanu cunguruhum sempugan, walau kanu cunguruhum pesokan, walau kanu cunguruhum blekesekan, walau kanu cunguruhum pesekan, semuanya ngaku benar dan ada di jalan yang benar. Wa qulun yada'i syiratas sawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin mengatakan ini ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafnya umatku adalah rahmat. Kemudian juga ikhtilaf siang dan malam, ikhtilaf warna kulit, ada yang hitam ada yang putih, ikhtilaf bahasa, artinya kemajmukan ikhtilaf itu adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kok begitu? Ya, makanya harus teliti bahwa kita harus ini kajian-kajian morfologi ya, atau ilmu istiqaq namanya. Khalafa ketika khalfa ini maknanya di belakang, lawannya amama. Kalau ikut wazannya takhallafa, kalau wazannya takhallafa maknanya tertinggal. Ad-dual al-mutakhallifah itu negara-negara terbelakang. Ini kha, lam, fa. Akar katanya adalah kha, lam, dan fa. Ad-dual mutakhallifah, negara terbelakang. Rakyatnya masih bodoh, melarat, dan sebagainya. Itu dual mutakhallifah. Ketika kita istilahkan khalafa dapat sisipan alif khalafa, itunya berbeda. Mukhalafah artinya menjadi kontradiksi, berlawanan. Ya.
Kalau khilafun pertikaian. Repot makanya. Khilafun pertikaian. Kemudian ikhtilafun khilafun pertikaian, permusuhan. Kalau ikhtilafun perbedaan, varian. Ya, yang disebut dengan kemajumukan. Nah, jadi yang rahmat itu adalah ikhtilaf, bukan khilaf. Jadi jangan kau mengatakan saling ejek mengejek antara ulama dan sebagainya, saling caci mencaci. Ini bukan ikhtilaf, ini namanya khilaf. Ini namanya pertengkaran, bukan perbedaan. Ngerti nggak? Ya. Nah, jadi ketika umat Muhammad ini berbeda-beda, ya rahmat. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang sipit, ada yang bende, ada yang mancung, ada yang pesek, betul nggak? Ya. Bahasanya bermacam-macam, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Jawa, ribuan. Enak nggak? Enak. Kamu masuk kebun binatang, bayarnya 50.000 di Ragunan. Niatnya pengen lihat kebun binatang. Setelah masuk isinya ketek semua. Kebun apa namanya? Kebun ketek. Jadi itu kan membuat meriah, menjadi ramai, menjadi warna-warni. Kok nggak paham-paham saja sih? Jadi makanya ketika ada orang berbeda pendapat dengan kamu, bersyukurlah, rahmah, jangan marah. Marah, kafir, bid'ah, musyrik. Ya kan? Nah, itu bukan ikhtilaf, itu namanya khilaf. Jadi ketika saya berbeda pendapat dengan siapapun, ketika itu masih dalam ikhtilaf, ya masih rahmat. Tapi kalau sudah khilaf, ya menjadi musibah. Ya, mana buktinya khilaf? Ya karena tidak disetarakan, tidak dipadukan, tidak didiskusikan, tidak dimusyawarahkan, tidak diklarifikasi. Langsung jeger, murtad. Buya Sakur harus baca syahadat lagi. Begitu kan? Saya dulu mana? Ya saya jangan bantah dong, biarin aja. Nah kalau saya ngelawan ya saya selevel dong. Iya kan? Jadi supaya ini menjadi rahmat, saya tidak boleh membantah. Itu persoalannya. Jadi ikhtilaf di dalam alam semesta adalah sebagai keberkahan. Ikhtilaf dalam umat beragama menjadi kerahmatan. Ya kan begitu. Nah, yang ketiga ikhtilaf syair ya. Ya, itu adalah menjadi keindahan. Ya, di dalam bahasa dunia ini, kalau kita bikin syair, kira-kira akhir dan hurufnya sama, M semua. Bahasa Indonesia, angel. Ada badekan. Teman saya bilang, nih saya kasih duit sekian juta. Coba sebutkan nama buah-buahan. Ya. 10 saja dah. Yang akhirnya K. Oke, salak, kesemok, jeruk, Nangkak. pisang bosok. Nangka bosok. Rambutan bosok, banyak.
Ketawa dia. Nah, itu nggak bisa dalam bahasa Indonesia, nggak bisa. Nah kalau bahasa Arab itu sampai ratusan bait, akhiran M semua. Iya, kofiahnya kofiah M semua, lam semua, sampai sekian ratus bait itu. Kok bisa? Ya itulah karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya dengan vocabulary. Ya, kamus Arab itu 36 jilid loh. Al-Amali Rabi Ali Al-Qadi itu tentang kamus bahasa Arab 36 jilid setebal-tebal ini. Sedangkan di bahasa Indonesia waktu itu saya punya kamus Purwadarminta. Masih ingat nggak? Ya. Kamus Purwadarminta 200 halaman. 200 halaman dengan berapa? 36 jilid setebal ini. Yang gak sebanding. Makanya sampai sekarang kita mengalami kesulitan ketika menerjemahkan teks-teks agama Al-Quran hadis ke dalam bahasa Indonesia. Ya karena ya seperti itu. Udah sekarang bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa lengkap mana? Lengkap Jawa. Ini gue di bahasa Indonesia nih, saya nanya. Kalau gini namanya nyetil. Bahasa Indonesianya apa? Cubit. Apa? Cubit. Baka begini? Cubit juga. Kan jiwit. Kalau ini nyetil. Tahu nggak? Kalau gini? Remet. Bahasa Indonesianya apa? Kalau begini nampek. Pakai pengenan? Ngepret. Bahasa Indonesianya apa ngepret? Nggak ada kan? Ya udah selesai. Itulah kira-kira. Contoh aja kan gitu. Jadi kita kekurangan bahasa. Nah kalau kita nggak ada ya sudah kita pinjem namanya dari bahasa asing. Nanti aturannya kalau kita mau pinjam mengadopsi bahasa asing, aturan lembaga bahasanya kita kasih tanda kutip. Dan ejaannya menggunakan ejaan bahasa aslinya. Betul nggak? Ya. Kalau pakai V ya pakai V, jangan pakai F. Begitu. Kalau sudah pakainya umpamanya sindrome ada E-nya dikasih sesuai ejaannya, tapi tanda kutip. Nah, setelah tersosialisasikan, orang sudah mendengar kalimat itu dan acceptable, bisa diterima oleh kalangan masyarakat luas dan sering diucapkan di berbagai media, baru dibuang tanda kutipnya. 3 tahun kemudian dibuang tanda kutipnya dan ditulis dengan ejaan Indonesia. Sekalipun tadinya fikir, fakaro, ya pakai tanda kutip, setelah populer dibuang tanda kutipnya, bukan pakai F, pakai P. Pikir, bukan fikir. Berpikir, bukan berfikir. Betul? Ya. Kecuali inovasi, itu pakai V, nggak boleh pakai F. Ya, inovasi. Kalau revolusi pakai F, tapi sudah kadung dulu dibuat pakai F, sudah selesai. Kalau sekarang nggak boleh, harus pakai V, pakai F. Kalau revolusi pakai F, karena dulu bukan kita yang melakukan, itu zaman para pejuang dulu revolusi pakai F, nggak pakai V. Itu ada pelajaran khusus bagaimana penulisan apa namanya bahasa asing yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia juga ada ilmunya tersendiri, betul nggak? Iya, kalau nggak salah lagi. Oke, gitu aja, makasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali.
Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.